Oke, welcome to Total Politik. Wah, kita kali ini kehadiran orang yang lagi dibicarakan, Ya. trending di mana-mana. Trending topik. Ya. Apakah dia trending topik? Apakah dia terzolimi secara politik? Ya, atau sebaliknya, dia yang zolimi. Ini harus dengan takzim kita memperkenalkan Eri, karena agak jarang nih dia mau bicara agak panjang lebar tentang nasib politik. Iya, agak auranya kalau ada nama beliau itu langsung gelap, Bos. Gila, Iya. Orang yang bisa bergerak dan berpikir sama baiknya gitu, Ri. Iya. Nggak banyak orang kayak begini, Ri. Betul. Ya, Langsung aja kenal. Muhammad Taufik. Iya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Masih, Bang. Nah, Masih sampai hari ini masih. sampai hari ini masih ya. Emang ada rencana enggak? Udah, Bos. Surat udah diajukan katanya mau di PAW kan. Tapi katanya Bang Taufik, wah, Fahri Hamzah aja bisa, kenapa gua enggak? Mungkin gitu. Enggak nih kata gua, Bang, Iya. kata gua. Interpretasi kita gitu kan. Coba lu pertanyaan pertama gimana? Gimana Bang ceritanya? Ini kan gara-gara doa ya. Memang di suasana tertentu ini kan doa-doa itu harus hati-hati juga kayaknya. Itu gimana Bang? Abang kalau lain kali, Bang, saran gua, doa tuh dalam hati aja, Bang. Gak usah lu umumin. Jangan pakai mikrofon. Jadi kampanye Bang. Bang, gimana cerita jadi nasib gini. Muhammad Taufik nih? Tanggal 6 Februari saya dilantik lah menjadi Ketua Umum Kahmi Jaya. Yang lantik saya itu Arija. Arija karena Presidium Nasional. Di situ ada Anies. Anies itu anggota saya loh. Karena saya Ketua Umum Kahmi Jaya kan. Sebagai Ketua Umum Kahmi Jaya, selesai dilantik saya pidato. Kemudian saya mendoakan bahwa anggota Kahmi itu naik pangkat, naik kelas. Yang tadinya gubernur kayak Mas Anies bisa jadi presiden, Arija bisa jadi menteri, gitu-gitu loh. Kan doa. Oh, Pak Ariza juga disebutin tuh, Iya, Bang. kan dia ada di situ. Nah, kami kan bukan partai politik, kami itu organisasi alumni HMI. Jadi mampunya memang doa. Ya udah doa. Namanya juga Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Namanya Bang. doa. Terus Iya, apa menjadi salah gitu. Tapi ya gini, saya karena itu dianggap salah, ya saya terima keputusan organisasi apa gitu. Itu konsekuensi kita kan gitu. Nggak apa-apa. Harusnya doa yang benar tuh kayak apa Bang? Nah itu dulu pertanyaannya. Ya mesti tanya sama dia, main nyalain doa saya dah. Iya, benar-benar. Jadi prosesnya gimana tuh, Bang? Dari mulai, apakah memang orang nggak terlalu banyak yang percaya juga, Bang? Masa cuma gara-gara Abang berdoa, kemudian sampai mau quote unquote dilengserkan dari wakil ketua DPRD. Abang ini udah periode kedua, Bang, ya? Dan Wakil masa ketua DPRD. nggak 12 tahun jadi ketua DPD itu udah diberikan tuh. nggak ada presiden-presiden sebelumnya, tanda-tanda alam sebelum membacakan doa ini gitu loh Bang. Gini, saya sih nggak melihat ada apa-apa ya. Bahwa memang pada tanggal 31 Desember kan biasa tuh saya suka ngumpulin kawan-kawan media. Di situ saya ditanya, ini gantinya Anies siapa ya? Saya sebut berdasarkan abjad saya bilang nih ya, Airin. Baru Arija, karena berdasarkan abjad tuh Arija nomor 2 dong. Airin, Arija, Bahlil, saya sebut tuh. Gitu. Nah saya nggak ngerti media nangkep Airin itu sampai saya hitungin 15 hari itu terus berita soal Airin gitu loh. Itu pertama. Kemudian teman-teman bilang lo agak kesinggung tuh. Yang gua kan nyampein yang bagus-bagus saja. Airin menurut gua bagus. Kenapa? Dia perempuan. Ada beberapa perempuan saja di Indonesia yang terpilih 2 kali. Ada Risma, ada Airin, ada Selika, ada Iti Jayabaya Itu tuh, Jayabaya, Lebak, gitu ya. Itu terpilih 2 kali, nggak gampang saya bilang jadi pemimpin di daerah perempuan terpilih 2 kali. Berarti apa? Dia sukses. Karena itu perlu kita angkat dong ke permukaan gitulah gitu. Arija juga pantas jadi gubernur yang akan datang, saya bilang. Kenapa? Dia kan udah jadi wagub, tinggal selompat lagi gitu loh. Itu doa Abang tuh ya. Itu Sesuai abjad tadi Bang. Sesuai abjad kan urutannya gitu. Kenapa mesti Berarti Pak Anies nggak masuk? Enggak di situ nggak ada ya. Nah, terus Februari saya dilantik
Jadi Jadi ketua kami. kami oleh Arija. Nah, oleh Arija nih, Anies pidato lah di situ kan sebagai gubernur, kemudian sebagai juga anggota kami yang jadi gubernur. Ya. Nah, saya selesai dilantik, saya doakan nih semua anggota kami bisa naik kelas. Yang hadir di sini bisa naik kelas. Pak Anies bisa jadi presiden, Arija bisa jadi menteri, gitu-gitu loh. Dan saya kasih penghargaan juga kepada anggota kami yang pegang pimpinan politik tertinggi, Bamsud. Kita kasih penghargaan. Bamsud kita kasih penghargaan. Jadi sebenarnya bukan Anies aja yang abang puji ya di situ ya. Enggak. Semua abang puji-puji semua. Dipuji. Yang perempuan 4 itu juga kita kasih penghargaan karena buat saya harus kita apresiasi nih orang yang berhasil begini gitu supaya muncul tokoh-tokoh yang bagus-bagus gitu. Tiba-tiba memang saya dipanggil sama Dewan Etik apa partai. Saya ditanya Ini di DPP bang di ya. DPP ditanya bahwa Pak Taufik tahu Gerindra sejak Oktober sudah mencalonkan Pak Prabowo. Tahu, saya bilang, sebagai pimpinan, sebagai anggota partai saya pasti tahu dong, saya nggak tahu. Tapi kenapa Pak Taufik mendoakan Anies jadi presiden? Doa nih bos. Doa yang benar tuh Pak Prabowo berarti bang. Iya, saya kan posisinya sebagai ketua umum kami. Ya. Kalau saya jadi ketua umum, gitu, saya misalnya jadi redaktur. Ada wartawannya kumpul, wajar dong mendoakan supaya teman-teman wartawan besok jadi redaktur. Iya. Kan naik kelas. Iya. Masa sebagai ketua Dalam umum komunitas yang kita lagi hadiri ya bang. kami, Iya. Bukan partai. abang sebagai ketua Gerindra, sebagai kader Gerindra gitu-gitu bang. Even sebagai anggota DPRD, bukan wakil ketua DPRD nggak ada urusan. Saya sebagai ketua umum kami Jaya. Nah, ya begitu ditanya itu saya bilang emang doa saya salah. Kalau doa saya salah, ya saya sebagai manusia minta maaf, salah, silakan. Silakanlah organisasi putusin apa. Saya tunggu, cuman saya tutup bahwa kalau saya dalam hidup, kapan disematkan, kapan dicopot, itu sebelum kita lahir udah ada catatannya. Taufik tanggal sekian ente jadi wakil ketua DPRD, jadi ketua Gerindra, tanggal sekian nanti dicopot, udah ada. Catatan kita tuh udah ada 500 tahun ternyata, 50 tahun ternyata, 50.000 tahun apa. Jadi ketika Allah menciptakan pena itu, nah untuk nyatat, pencatat ini nggak pernah lupa. Beda dengan kita. Dia nggak pernah lupa begitu tanggal sekian lo mesti copot. Ini filosofis nih gitu. Jadi abang merasa bahwa hanya menjalani takdir aja nih sebenarnya. Ya udah, nggak apa-apa. Udah ada di Lauful Mahfud. Jadi nggak apa-apa. Jangan kemudian itu menjadi khawatir pada diri kita, nggak apa-apa gitu. Alasannya itu aja bang. Kemudian dari setelah dalam sidang etik itu apa keputusan dan nggak ada keputusan. Nggak ada keputusan di sidang etik itu, nggak ada keputusan. Jadi mencari fakta-fakta dan ini aja investigasi gitu bang. TGPF nih berarti ini ya. Interogasi bos kalau di reskrim nih. Tiba-tiba setelah ada paripurna di DPRD, saya yang pimpin, Arija nyari saya. Jadi kata bang Pak Wagub mau ketemu. Ya udah sini mas, ini pas saya lewat ruang BK, masuk aja ruang BK, panggil, masuk ruang BK nih berdua. Empat mata nih bang, sama Wagub ya. Dia tanya, bang, saya mau ngomong. Saya bilang, Ja, lu mau ngomong apa? Gue udah paham nih. Udah lu omongin aja jelas-jelas gitu. Dia jelas memang ngomong bang, abang posisi wakil ketua DPRD diganti sama ketua fraksi. Ya, saya bilang ya udah jalanin aja. Dia udah tahan tuh surat, tahan katanya. Yuk jalanin aja, kenapa belum mesti tahan-tahan? Dan gua akan terima aja bahwa nanti di DPR ada mekanisme, bukan urusan saya, itu ada mekanisme kan penggantian pimpinan itu ada mekanismenya gitu loh. Jalanin dong, majuin aja, dan gua pasti terima. Ya saya udah 12 tahun ya, wajar-wajar aja lah, saya bilang nggak apa-apa. Gitu. Cuman saya jelasin sama Arija nih. Gerindra lahir dapat 6 dari 6 15 19. Nah itu
Terus Ketua sebenarnya DPD-nya siapa? nah, sebenarnya yang menang itu Gerindra pemilihan gubernur DKI. Apa buktinya? Saya bilang begini, ya. Waktu kita koalisi dengan PDI, lawannya semua partai, berdua nih sama PDI. Jokowi Ahok. Jokowi Ahok menang tuh. Begitu Gerindra koalisi dengan PKS, lawannya semua partai juga menang Gerindra. Artinya apa? Yang menang Gerindra. Udah. Ya saya ingin mengatakan bahwa kemenangan dan kebesaran Gerindra bukan karena saya. Satu karena partai, yang kedua karena Pak Prabowo. Itu harus kita akui. Kita petugasnya. Jadi kerja rame-rame aja. Udah gitu aja. Makanya saya kalau mau diganti hari ini nggak ada masalah buat saya. Gitu. Berarti tugas saya sudah selesai. Udah. Gampang-gampang aja. Itu tanggal berapa tuh Bang proses percakapan antara Abang dengan Wakil Gubernur tuh? Jadi 2 minggu lalu, 3 minggu lalu lah. Berarti sejak pertemuan itu proses administrasi penggantian Abang sebagai Wakil Ketua DPRD itu langsung dijalankan Bang secara prosedur? Iya gini, saya kan nggak diberi surat itu. Saya belum terima surat itu, kemudian apa alasan di surat itu saya nggak tahu, saya belum terima. Tapi saya dengar sudah sampai ke DPRD, nggak apa-apa. Gitu. DPRD kan bukan kewenangan saya Pak. Om bukan kewenangan saya Om, DPRD itu ada fraksi lain, ada mekanisme sesuai tata tertib. Gitu. Gimana sih Bang mekanis, kita basic dulu ya Bang sebelum nanti bicara Abang terima atau enggak apa segala Jadi macam. gini. Mekanismenya gimana sih Bang sampai M Taufik ini bisa geser jadi anggota biasa gitu? Gini. Atau malah nggak anggota lagi. Mungkin itu juga nih mau orang-orang dikit-dikit bos kan. Nah, gimana Jadi Bang? gini kan DPRD harus membamuskan. Ini khusus pimpinan ya. DPRD harus membamuskan untuk paripurna pengumuman penggantian. Nah setelah bamus kemudian ada paripurna. Paripurna itu ada syarat. Syaratnya harus quorum. Quorumnya itu 50+1. Kalau nggak quorum nggak jadi paripurna. Itu. Oke. Dia Baru nanti diparipurnakan berarti ya, Bang. setelah diumumkan baru DPRD bersurat ke Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur. Gitu. Setelah 2 minggu Bang proses, kenapa barang ini nggak jadi Bang? Ya, saya nggak tahu. Orang saya nggak terima suratnya bagaimana? Dan M Taufik mencoba ini nggak Bang melakukan political proses di belakang layar untuk menunda atau enggak? Enggak saya. Nah, gimana Bang? Kan banyak juga ini kayak Taufik nih yang halang-halangin nih dari dalam gitu. kan banyak yang Gimana Abang menjawab? Iya itu kan orang yang suzon itu nggak bagus. Enggak, saya nggak melakukan apa-apa. Saya nggak melakukan apa-apa sama sekali nggak. Boleh ditanya sama kawan-kawan gitu. Makanya waktu ditanya wartawan saya bilang tadi saya udah ada catatannya jadi kita ikhlas aja. Gitu. Enggak saya nggak lakukan. Ya. Kenapa quorumnya itu tidak bisa terjadi Bang? Ikan belum. Belum ya. Ini kan belum. Ini kan baru masuk, kemudian bamus saja belum. Sampai ke paripurna kan ada bamus dulu, belum. Oke. Itu secara legal formal. Secara legal formal, administratif kayak gitu, Bang. Nah, kita bicara soal politik, Bang. Nah, ya apakah mungkin gitu itu langkah itu diambil hari ini, Bang? Mengingat ya Bang Taufik di DPR udah 12 tahun gitu misalnya kan. Ya kan pasti, jasanya tadi lihat kan 9, 15, 19 ya Bang kursi. Nah, ini kira-kira menurut Bang Taufik sesuatu yang dia menganggap melupakan apa yang Bang Taufik kerjakan selama ini enggak? Gua tambahin sorry. Abang terima atau tidak keputusan ini? Adil atau zalim gitu keputusan ini, Bang? Kalau soal terima pasti saya terima. Karena itu kan keputusan organisasi. Saya sebagai kader partai harus taat pada keputusan. Gara-gara doa dan airin loh, maksudnya loh. Ya, rangkaian itu ada yang saya lakukan memang. Tapi saya nggak tahu masa sih gara-gara begitu gitu loh. Menurut saya sih enggak juga kali ya. Saya belum lihat sih alasannya. Yang di sidang kemarin Abang nggak mendengarkan alasannya apa secara politis? Enggak ada, cuma ditanya itu aja. Interogasinya ya. Doa gitu. Doa itu kenapa mendoakan? Ya saya sampaikan bahwa saya posisinya waktu itu. Bang, gimana Abang sebagai pribadi dan sebagai politisi senior yang tadi kalau kata Ari ya punya perjalanan panjang sama Gerindra di DKI,
memandang keputusan ini, Bang? Enggak gimana. Karena tadi saya punya prinsip hidup saya tadi. Kapan disematkan, kapan dicopot, udah tercatat. Jadi kita harus terima keadaan itu. Untuk apa juga kita bertahan-tahan? Iya kan? Ya udah saya terima aja. Makanya saya bilang sama Rija, lu jalanin dong, gitu. Yang lu tahan-tahan suratnya. Ini kan surat ditahan sama Rija 10 hari kali kata. Apa manfaatnya ditahan 10 hari itu, Bang? Saya sih paham lah Rija mungkin pakai mungkin apa gitu kan. Tapi begitu dia ngomong, saya bilang jalanin. Oke aja. Udah tenang. Saya bilang dalam hati saya aja, kalau perlu waktu sidang paripurna, mimpin pengumuman penggantian, saya yang pimpin. Abang udah nawarin gitu ya. Iya. Saya yang pimpin sidang paripurna untuk ini nggak kaleng-kaleng barang ini, Bos. saya yang pimpin aja. Berarti nggak jadi paripurna. Buat Anda yang mengerti topik dan mengerti politik ya kan, itu kode, Bos. Ya. Cukup merasa adil nggak, Bang, dengan keputusan partai ini? Kawan-kawan Abang. Begini, keputusan partai itu tidak boleh disandarkan pada adil dan tidak adil. Karena kita sebagai anggota partai, kita harus taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai dan aturan-aturan partai. Gitu. Yeah. Kalau soal keputusan, kalau dikaji adil dan tidak adil, nanti ribet kita. Untuk apa? Ya kan Abang pasti punya pendapat pribadi. Iya. Merasa wah nih masa gini aja gue diginiin gitu. Ini gara-gara Airin dan doa. Iya, Airin dan doa. Atau memang Abang merasa wah memang gue salah nih barang ini, layak deh gue diganti. Iya, tadi kan saya Gimana, bilang, Bang Taufik? dalam pertemuan itu waktu saya di sidang di Dewan Etik, kalau doa saya salah, saya minta maaf sebagai manusia. Saya akan terima keputusan apapun dari partai, udah. Jadi kita tenang. Enggak timbul jerawat, Bos. Iya. Ini masalah adil dan tidak adil ini ya. Abang merasa ada yang menggerpol Abang nggak di Gerindra sendiri, Bang? Iya, enggak lah, memang udah waktunya. Waktunya kan habis 15 tahun, Bang. Iya, boleh. Bang, karena penggantian wakil ketua posisi ini kan hal yang sangat politis dan biasanya, Bang, itu melakukan kesalahan yang sangat berat dan cukup prinsipil dan amoral biasanya kan. Iya kan? Gini, Bang, Abang merasa ini memang keputusan teman-teman sejawat Abang di DKI saja atau sebagian elit di DPP, atau memang Abang merasa sahabat baik Abang namanya Prabowo Subianto yang memerintahkan ini? Enggak, gini ya. Saya sampaikan ya. Waktu saya diganti ketua DPD oleh Arija, 3 hari setelah saya ganti, saya ditelepon Pak Prabowo. Fik, lu ada di mana? Waktu itu saya di Puncak. Lu bisa ke kantor nggak? Ke mana, Pak? Ke Menhan. Saya datang ke kantor. Jam 6 sampai jam 6. Datang kantor. Ada tugas lain. Saya nggak tanya tuh, Pak, kenapa saya diganti? Enggak, saya tanya. Kenapa? Saya menghargai keputusannya. Kalau saya tanya, kemudian ada diskusi, bagaimana kalau Pak Prabowo merubah keputusan itu? Sebagai ketua umum, masa tanda tangannya mau dicabut lagi? Nggak boleh kita. Nah, begitu juga ini, saya nggak tanya. Dan udah ditandatangan Pak Prabowo sama Sekjen. Nggak apa-apa, memang itu keputusan organisasi. Saya malah bayangin nggak? Tiba-tiba misalnya kalau kita diskusi sama Pak Prabowo kan manusia juga. Kalau kita diskusi terus Pak Prabowo bilang, wah iya ya, kalau gitu rubah lagi. Mungkin aja itu terjadi, Bang, ya, dengan pertemanan Abang selama ini ya. Bisa aja terjadi. Saya nggak mau begitu. Kenapa? Meskipun bisa. Ya bisa aja kalau kita datang. Pak Prabowo kan orangnya baik dan demokratis. Kalau saya ngomong nanti jadi ada perdebatan. Begitu ada perdebatan, misalnya tiba-tiba pendapatnya berubah kan? Bener juga lo, Fik, gitu kan? Tiba berubah terus dirubah dong tanda tangan, nggak boleh begitu. Ketua umum partai nggak boleh. Gitu. Makanya saya menghargai itu. Jadi kalau saya menerima keputusan ini karena saya menghargai kedudukan ketua umum dan sekjen. Gitu. Karena ada ini ya, Bang, kredensialiti dari partai politik yang harus dijaga. Iya gitu, dong, Bang. Bagaimana? Ya, tapi ada ini, Bang. Ya ini banyak juga yang komentar-komentar tentang Abang nih. Banyak yang menyayangkan juga karena Abang tadi bagaimana Abang membangun partai ini di DKI melewati proses politik yang tidak kan, susah. Abang kan orang yang berjasa gitu. Iya, loh, Bang. tapi kata Bang Desmond nih, Bang, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra,
mengatakan nggak apa-apa lah, dia juga nggak ada gunanya di Gerindra. Nggak apa-apa. Itu kan pendapatnya Desmond. Kalau saya silakan aja, masyarakat nanti yang menilai. Tadi kan kita memimpin partai itu targetnya apa? Kan targetnya kursi. Emang targetnya apa? Kalau targetnya kursi, tadi saya bilang dari 0, 6, 15, 19. Itu ya udah, kalau itu pun nggak ada, dianggap nggak berguna, kan bukan ya Desmond nggak apa-apa ngomong begitu. Nggak usah dimasukin hati. Itu tandanya Desmond sayang sama saya itu. Sebenarnya tanda sayang Desmond ke saya. Gitu. Iya. Abang melihat Bang Desmond sampai bicara seperti itu gimana, Bang? Abang kan juga abang hubungan sama Bang Desmond gimana, Bang? Baik, saya tuh baik sama Desmond gitu. Baik. Cuman makanya waktu saya diminta tanggapan, saya bilang berarti Desmond sayang sama saya. Udah nggak apa-apa. Nggak usah diperdebatkan, saya bilang soal itu. Gitu. Dan tidak perlu diperdebatkan soal berguna dan tidak berguna. Ada siapa yang ngukur? Emang ada yang ngukur? Iya. Siapa yang ngukur? Nah, itu. Menarik, Ri, ini juga menarik nih, Ri, karena Bang Taufik juga agak ragu sebenarnya tadi sempat terucap nih kata-kata kan. Kayaknya gue juga nggak yakin amat sih, gara-gara gue doa gue ini gue diginiin. Pasti ada faktor lain yang kemudian menjadi prakondisi juga nih, Bang. Abang merasa ada tanda-tanda yang udah, apakah ini ujuk-ujuk aja atau memang abang lihat udah ada tanda-tanda nih, Bang, yang sedikit demi sedikit gitu, secara gradual ingin puncaknya ini, Bang? Kalau saya sih terus terang saya nggak paham ya soal itu. Saya waktu saya diganti ketua DPD ya saya terima. Terus saya bilang dalam diri saya sewaktu-waktu pasti saya diganti juga. Makanya kita sandarkan tadi udah tercatat, bos. Udah deh. Nah, Bang, gini Bang, mungkin saya ganti pertanyaan, bukan ganti pertanyaan Budi. Saya lihat kalau misalnya di Gerindra itu apa sih ukurannya orang bisa bertahan atau bisa diganti atau bisa di persona non grata, apalah istilahnya. Atau tadi kata Bang Deso berguna atau nggak berguna? Ya, itu pertanyaannya, Bang. Apa, Bang? Iya, mestinya tanya sama yang mengatakan saya nggak berguna. Jadi kalau Gerindra itu kan partai yang menurut saya partai kader. Udah, kita taat aja. Mau diganti kapanpun mestinya siap gitu loh. Nggak ada. Tapi kita kan punya perilaku yang harusnya mengarah ke situ gitu, biar kita tetap stay dan survive di situ. Dan saya juga udah 12 tahun kan. Ya wajar aja, saya bilang kalau ada regenerasi aja wajar aja, makanya lu jalanin. Gitu. Nah, jadi ada ketakutan juga pakai kalau kata Bang Taufik. Tapi gini, Bang, nggak sedikit juga orang yang percaya Bang Taufik ini ya bukan sekedar anggota parlemen biasa lah di DKI. Udah mengakar lari ya. Jadi artinya terutama gini, Bang, kalau kita melihat pengalaman masa lalu bagaimana Bang Taufik memimpin kapal Gerindra ini dalam menyiasati perjanjian dengan PKS untuk katanya berjanji memberikan calon wakil gubernur. Ujuk lama banget ini berjalan lebih dari 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3 bulan, sampai akhirnya Gerindra juga yang jadi. Banyak yang menganggap ini Taufik urusannya nih. Apalagi kalau ngelihat Pati Fatul sempat katakan gitu kan, ini gagal PKS ini bukan karena macam-macam nih, karena Taufik nih. Nah, artinya abang nih ada kekhawatiran abang nih juga akan sesuatu gitu, Bang. Nah, melihat perjalanan ini gimana, Bang Taufik? Enggak lah, kan beda lagi. Enggak, lalu saya bilang enggak. Jadi kalau soal dengan PKS waktu itu kan ada, kalaupun itu ada ucapan dari Pak Prabowo untuk menyerahkan kan sudah ditunaikan. Dengan mencalonkan 2 calon dari PKS itu selesai dong, tertunaikan. Kan tadi di dalam DPRD itu ada mekanisme yang harus dilalui berdasarkan tata tertib, dan mekanisme itu bukan cuma punya Gerindra, tapi semua fraksi, semua fraksi dong. Gitu. Oke, Bang, ini balik ke Bang Desmond tadi ya, Bang. Jadi kalau misalnya, kalau menurut saya katanya partainya yang benar, kata Bang Desmond nih. Iya, yang nggak benar pindah gitu.
Nah itu loh Bang. Jadi yang benar tuh kayak apa sih sebenarnya Bang? Jadi mesti tanya Mbak Desmond yang benernya kayak apa gitu. Tapi di komite etik itu mahkamah partainya, let's say lah gitu, itu ada Bang Desmond? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Yang jelas saya banyak ditanya soal doa lah udah. Berarti emang doa ini nih masalah nih. Iya Bang, Karena kalau abang NU nih kayaknya Bang. NU kan. takut dikabulkan. Iya bahaya juga katanya barang ini. Udah jadi bendahara PWNU DKI Iya bos. kan, terus dikabulkan nanti Iya. doanya. Udah jadi Kiai Haji honoris causa Bang Taufik ini. Bang, kalau misalnya ada kesempatan Bang, merubah doa abang itu yang abang katakan itu doa yang tulus, abang mau nggak merubah doa itu Bang? Enggak, doa udah berdoa masa dirubah doa. Ya kan bisa Misalnya bisa ada revisi, kesempatan Bang. revisi bos. Ya, Abang ini kan doa ada privilege baru. sebagai orang NU nih. Ada doa baru namanya. Yang tidak menggugurkan doa yang lama. Doa lama tiba-tiba diijabah kan kita nggak tahu gitu loh. Tapi nggak bisa tuh merevisi doa lama dengan doa yang baru. Iya, gitu. mau nggak abang merevisi doa? Kalau misalnya ada kesempatan nih Bang, Tuhan nih bisa atur-atur nih misalnya Bang, misalnya. Taufik, kamu saya berikan kesempatan untuk merevisi doamu. Iya. Kalau enggak gue jabah nih doa lu nih. Iya, yang lama. Lu mau nggak revisi nih? Gue kasih kesempatan nih satu nih. Mau nggak Bang Taufik? Jadi gini ya, kalau berdoa itu hari ini berdoa apa, besok berdoa apa, itu dua-duanya diterima juga sama Allah gitu loh. Wah, berarti Prabowo Anies dong. Jadi jangan sampai gini, saya bilang ini, saya mau kasih cerita sedikit misalnya. Nah, kasih lah, Bang. Ada orang kebanjiran nih, ada orang kebanjiran. Waktu setengah rumahnya, dia bilang enggak, gue mau di atas. Datang perahu nih, perahu gitu datang. Pak naik sini. Enggak, saya mau tetap di atas itu. Naik lagi di atas, airnya naik lagi ke atas. Perahu datang lagi. Pak, enggak, saya naik lagi. Sampai ketika di ujung, di genteng itu, perahunya datang lagi. Pak, ini sini. Dia bilang, enggak, saya punya Allah. Nah, tenggelamlah dia, mati. Mati dia nagih sama Allah. Allah kenapa enggak kasih? Kok, kan saya udah menggantungkan daripada Allah. Kenapa saya enggak Diselamatin. selamatin? Allah bilang, emang yang ngasih perahu itu siapa? Kan Anda nggak ngambil kesempatan. Nah, jadi kalau Balik lagi ke doa deh. iya kan kalau soal doa makanya hari ini Anda berdoa minta rezeki, besok Anda berdoa lain, kan berdoanya udah terbang itu. Iya. Soal kapan diterima nih doa itu kan bukan kewenangan kita lagi, soal yang Maha Kuasa. Jadi ada yang nggak ngambil kesempatan dari Allah itu. Iya. Iya bener Bang, kalau abang suruh berdoa lagi gitu Bang, ini berdoa baru aja nih, gak apa-apa lah, udah gak bisa revisi doa lama ya udah biar aja. Tergantung Bang. Tergantung ngambil kesempatan apa enggak dari doa yang Bang, lama. kalau disuruh doa lagi, Muhammad Taufik ini sebagai Kiai Haji honoris causa ini kan, ini mau berdoa hal yang sama atau doa baru Bang? Atas nama apa saya? Iya atas nama M Taufik sebagai beda-beda pribadi. loh. Ada beda-beda. Masa ada? Itu M Taufik kan M Taufik aja Enggak, bos. kan posisi doa saya waktu itu atas nama Ketua Umum Kahmi Jaya. Oke. Anggota saya doakan. Kalau saya atas nama penasihat Gerindra, saya doakan dong semua kader Gerindra supaya naik kelas. Gitu. Oke. Untuk calon presiden? Kita doakan. Kalau tanya saya sebagai kader Gerindra, kita doakan. Dan saya punya mimpi juga Pak Doakan Prabowo. siapa? Pak Prabowo jadi presiden, punya mimpi saya. Udah capek kerja selama ini, Bos. Iya. Iya punya mimpi saya Pak Prabowo jadi presiden. Gitu loh. Terus nanti jangan disalahin juga waktu saya berdoa Pak Prabowo jadi presiden, masa mau disalahin juga? Nah, berarti gini nih Bang, pertanyaannya gini. Ini berdebat soal Ya, doa di kader situ. partai itu Bang, maksudnya gini. Bang Taufik melihat diri Bang Taufik lebih sebagai kader partai atau sebagai pejabat publik atau pemimpin publik yang bisa dimiliki oleh semua orang. Kalau kader partai kan tentunya sami'a nawa ata'na tadi Petugas partai ya. apapun acaranya doanya sama. Ya kan? Tapi kalau pemimpin publik yang dimiliki oleh banyak golongan gitu kan tentunya ya, kalau di Gerindra doain kadernya gitu. Masalahnya kan calonnya dikit Bang. Enggak, saya kan berdoa itu ketika mendoakan Anies, saya pada lingkungan Kahmi, bukan pada lingkungan yang umum. Wajar aja. Saya yakin bukan itulah.
Saya yakin bukan karena doa. Masa karena doa? Doa itu upaya yang paling lemah. Iya. Ini Terus kalau ini valid kiainya di mana? Doa itu kan upaya yang paling lemah. Masa upaya lemah aja disalahin, apalagi upaya kuat gitu kan? Berarti udah ada upaya kuat dong. Iya, benar. Nggak, maksudnya gini Bang. Siapa cepu abang Apa ini? yang berarti jangan-jangan apa yang abang doakan dan apa yang abang katakan kayak Airin terus Anies itu udah dibaca ada tanda-tanda gerakan akar rumputnya jangan-jangan Bang. Karena Taufik ini doa nggak sekedar doa barangkali. Pasti berdampak kan. Iya. Adik-adik langsung kerja bos. Oh, kode dari Bang Iya, Taufik nih. oh ini doanya nih. Atau misalnya gini nih, gerakan udah dibangun. Nah, ini bagian bangun depannya aja. Seremoni aja. Ya, Udah dibangun nih pukul gerakan. gong aja kan itu doa ini kan. Coba. Karena Taufik ini bukan ini kalau politisi 2 tahun 3 tahun kita percaya lah doa ya kan. Iya. Barang ini agak susah dipercaya nih bos. Nggak, maksud gua gini, bukan susah dipercaya. Omongan Bang Taufik itu kan berdampak publik gitu. Iya. Berapa banyak yang Eksternal dan internal. iya yang antri depan ruangan abang itu kan pasti menunggu arahan tuh kan semuanya kan. Gerak nih gitu. Iya. Oh, kode nih Bang Iya, Taufik ya. perang kita Bang. Apalagi anak-anak periuk ini kan. Gimana Bang? Nah, doa aja. Saya belum enggak ngapa-ngapain, saya berdoa. Itu kan kewajiban saya sebagai ketua umum Kami Jaya loh. Benar. Lain lagi kalau saya bicara ketua partai lain lah. Saya terus terang sebagai kader Gerindra nih, saya mimpinya Pak Prabowo jadi presiden. Insya Allah negara ini makmur. Sebagai ketua Kami Jaya, mimpinya siapa jadi presiden? Sebagai ketua Kami Jaya, di hadapan Kami Jaya saya harus ngomong anggota kami mesti naik kelas. Yang gubernur jadi presiden, yang wagub jadi gubernur atau jadi menteri, wajar doain naik kelas. Kita doa yang bagus-bagus, kan nggak boleh doain orang jelek. Dilarang mendoakan orang jelek, bos. Beneran itu. Hah? Berarti abang yakin ini bukan karena doa ya berarti ya? Ya masa sih karena doa gitu loh. Iya. Itu apa Bang kira-kira Bang? Ya, saya nggak tahu lah kalau itu. Memang udah waktunya kita mesti diganti, monggo. benar. Itu aja kalau kita mah aman-aman. Bang ini ada klarifikasi lagi nih. Gue baca koran Tempo juga beberapa waktu terakhir nih. Abang nih selain karena apa namanya Wagub Ariza kan, kemudian macam-macam doa. Ada juga nih Bang perkara katanya tanah munjul. Ini yang Gimana? Itu kan koran itu Tempo, kan, koran Tempo. Ini kan proses hukum. Saya kan Gimana Bang? Nggak, Abang dituduh ambil bagian lah katanya. nggak ada. Saya bukan di bawah koordinasi saya. Bahwa saya kenal Yori, kenal ini mesti emang kenal jadi ikut perkara. Kan enggak dong. Kan saya waktu saya dipanggil KPK saya jelasin. Iya saya kenal orang itu, kenal semua saya. Cuman saya nggak paham. Saya mau marah juga, Munjul itu dekat rumah saya, tapi saya nggak diajak-ajak, saya bilang. Jadi saya mau marah sebenarnya. Betul loh, saya waktu diperiksa KPK saya bilang begitu. Saya tahu Munjul itu di media. Jadi saya nggak marah juga sebenarnya sama mereka-mereka. Kan dekat rumah saya kira-kira 10 menit. Kok saya nggak diajak-ajak gitu loh. Nggak, tapi kok serius banget tuduhannya. M Taufik nih di belakang katanya ini. Baku-atur ini Bang. Nggak ada. Kalau di DPRD itu kan ada bagiannya bos. Ini bukan di bawah koordinasi saya. Kalau ada pembangunan, nah baru. Kan saya komisi D. Kalau itu bukan komisi saya. Nggak ada lah kalau begitu. Kalau ada kan udah KPK udah lanjutin. Masa? Gitu. Kalau soal hukum ya ada proses hukumnya. Jadi jangan suudon. Nah gitu isu loh. ini Bang, isu ini menurut Abang ikut mempengaruhi posisi Abang saat ini nggak? Maksudnya sebagai ketua DPRD mau diganti, sebagai ketua DPD juga. Saya ingin mengatakan bahwa kalau isu itu dikembangkan nggak ada namanya. Masa orang belum salah terus sudah dianggap salah gimana? Nah artinya kalau pimpinan partai memakai isu yang belum tentu benar ini dipakai sebagai alat menghukum Abang tuh nggak fair. Iya, ini baru nggak adil di sini. Saya bilang itu nggak ada lah. Nggak ada kalau menurut saya. Gini, nggak usah pakai argumen lain. Udah putusin aja. Saya mau diputus, saya terima. Sebagai kader partai saya terima loh. Saya taat sama keputusan organisasi. Udah basic nih. Saya diganti jadi ketua DPD aja saya terima. Kan lebih tinggi ketua DPD ketimbang wakil ketua DPRD. Karena wakil ketua DPRD itu bisa
unyeng-unyeng sama ketua partai. Kan dia perwakilan partai. Saya terima aja. Itu kan lebih tinggi. Kekuasaannya lebih dahsyat itu ketua partai. Iya. Yang sekarang di Pak Wagub lagi ya. Iya, Arija tuh. Arija kan Wagub. Punya kekuasaan yang besar, mengendalikan 15 orang, 19 orang anggota DPRD Gerindra. Bang, menurut Abang ini keputusan Pak Wagub sendiri atau memang Pak Wagub juga mendapat tekanan atau masukan atau bisian-bisian gitu. gerakan-gerakan Gini, ini, Bang? Saya sih Karena kan yang maju bawa surat ke Abang nih Pak Wagub nih, Bang. iya, cuman itu kan keputusan DPP. Saya nggak nyalain Arija harus terima itu. Makanya saya bilang jalanin aja. Itu kan saya paham mekanisme itu. Saya kan pernah jadi ketua Partai Gerindra. Jadi saya paham mekanisme itu. 12 tahun, Bos. Pernah 12 tahun gimana? itu. Panjang, Bos. Lama. Oh, Iya, 12 tahun tuh anak lahir abang jadi ketua. SMP, Bang. Lulus SD dia. 12 tahun lulus SMP, Bos. Kan 6 tahun. SD 6 tahun. memang menarik jadi ketua Oh, lahir ya benar. Ketua partai itu menarik. Ya saya mau sedikit ya cerita boleh. pengalaman nih. Sekali waktu pertama Gerindra berdiri nih, saya ditelepon lah sama kelompok orang di daerah Tanah Kusir. Pak, saya minta Bapak kampanye di sini. Bayangan di mana? Di dekat Bulbert. Bulbert. Bayangan saya banyak orang dong. Dapat Bulbert. Ya udah saya datang nih sampai sana. Saya bilang, saya telepon lagi di mana nih? Udah Pak, Bapak berhenti depan pool seberangnya pool. Saya berhenti saya bilang ada ruko tua banget ruko. Udah gitu ada bundar bolong gini. Saya bilang gimana? Bapak masuk aja ke ruko itu, mati nggak lo tuh? Jadi gue masuk ke situ. Begitu masuk ke bolongan itu, di mana nih? Saya bilang kampanyenya. Di belakang itu ada tanah halaman belakang, ada kursi panjang tuh kayak kursi warung 2. Jadi saya di sini 1 kursi, 3 orang isinya. Mati nggak gue suruh kampanye 3 orang. Tapi di situ saya bilang sebagai pimpinan partai saya nggak mau mematahkan semangat yang 3 orang. Saya bilang saudara-saudara, saya tetap akan kampanye di hadapan ada 3 orang. Karena dalam politik itu sedikit bukan berarti kecil. Anda bisa menjadi 10.000 orang. Kalau Anda dapat 3.000, ini 3.000, ini 3.000, besok lagi 3.000. Nah, supaya dia juga semangat ngadepin gue yang 1 orang. Gue juga hibur hati aja gitu lah. Itu pengalaman jadi pimpinan Partai Gerindra 3 orang. Jadi kalau soal tadi apa yang dilakukan di partai, ya saya kira target pimpinan partai itu kursi. Pemilihan umum partai. Berarti abang achieve dong secara target. Oh iya, kalau secara target tadi saya bilang waktu saya pertama ditanya, lu punya target berapa? Saya bilang 6. Kenapa 6? Ya tenaganya baru sampai 6. Kan saya punya hitungan. 6. Waktu saya bilang 15 saya capai. Kemarin itu saya kasih antara 17 sampai 25, dapatnya 19. Jadi kalau soal kursi, alhamdulillah. Dan itu kerja semua orang, bukan kerja saya. Soal apa yang enggak alhamdulillah nih, Bang? Saya nggak paham. Nah, ada juga pengamat politik ya Bang Kang Ujang Komarudin gitu mengatakan bahwa ya menurut terawangan beliau bahwa belakangan ini memang agak ada internal competition atau ketegangan yang cukup intens antara Bang Taufik dan Pak Wagub sebagai rivalitas nih. Ya, rivalitas internal gitu, sibling rivalry sih kata Untuk beliau. apa? Artinya ini ada matahari kembar di DKI gitu. Iya, di DKI. Enggak dong, kan Abang merasa nggak sebagai penghalang matahari namanya Ariza Patria? ya, kan sudah saya serahkan jabatan jadi ketua partai. Di partai politik ketua partai itu segalanya. Udah saya serahin. Apa? Enggak, saya nggak merasa. Jalan aja saya bilang. Nggak ada lah. Soal apalagi dengan Arija, rivalitas bagaimana sama Arija? Orang Arija bareng-bareng saya dari tahun 2004. Arija mau masuk MKGR aja minta dari saya. Tahun jebot itu. Adi Aksa, Arija kan minta dari saya jadi kan generasi muda MKGR. Jadi nggak ada soal rivalitas. Bahkan abang ikut membantu pemenangan waktu Arija jadi wagub. Iya. Oh iya.
Gimana orang bisa nahan setahun 2 bulan? Yang dimarahin PKS saya tuh. Oh jadi abang tahan itu bang? Abang yang nahan tuh, abang yang Kan gerpol. tadi saya bilang kan ada mekanisme yang harus dilalui. Salah ngomong dia bos. Kan harus dilalui itu mekanisme itu. Nah, jadi ya alhamdulillah akhirnya Arija jadi. Iya. Itu cakap-cakapan politik aja bang ya. Kita bisa sampai tahap itu kan. Artinya Bang Taufik ini ya secara kontribusi dan kalau tadi Ya itu udah membantah juga soal kompetisi internal gitu. Ternyata enggak kan berkontribusi besar. Beliau mungkin Bang Ariza lagi enak-enak di DPR, ayo maju jadi cawagup gitu kan. jadi barang ini kan. Iya kan. Ini kosong nih. Iya lagi nganggur-nganggur kan, ya kan. Aduh capek juga di sidang terus kan, ya kan. Ja lu ngapain gitu. Ikut gua Berarti jadi itu enggak ya cawagup. Bang. Maksudnya ketika habis jadi wagub Pak Ariza ini bukan jadi orang yang berubah. Ada nih, gue baca juga nih. Wah ini di Twitter bang, abang ini kan abang ini trending bang, gue hari ini. Trending Taufik. Trending Taufik abang ini. Ada gini bang di Twitter aku baca juga. Wah ini dia nih doanya orang-orang PKS ini. Gimana bang? Kan nggak boleh doa jelek tuh nggak boleh. Ya, Makanya saya doain pasti doa yang lebih bagus. Masa sih nggak boleh loh doa jelek kita doain lo misalnya supaya besok putus sama bini lo misalnya itu nggak boleh. Doain yang bagus-bagus. Nah, gitu. Tapi abang merasa menzolimi PKS nggak bang? Enggak, itu kan mekanisme yang harus dilalui. Dalam politik itu kan ada mekanisme. Di rumah DPRD itu bukan punya saya, punya semua. Ada mekanismenya sesuai tata tertib. Lalui. Ya kita dong yang punya kepentingan kita ya kita mesti bagaimana caranya melalui itu gitu loh. Jadi emang semuanya nggak pengen aja kan? Iya, enggak maksudnya semuanya juga main gitu. Iya. PKS punya strateginya, Bang Taufik punya strateginya. Iya, adu aja. Adu aja kan, gitu aja politik kan tarung bebas ini barangnya. Ya, tarung bebas di dalam mekanismenya dia. Dalam konstitusional. Nah, itu kan setahun 2 bulan, Bos. 2 bulan bertarung, Bang. Nah, gini kan kalau itu bukan tanggung jawab saya lagi. Kita kan udah tanda tangan mencalonkan 2 nama itu dari PKS. Selesai udah. Nggak ada beban lagi, nggak ada lagi hutang. Kalau itu quote and quote dibilang hutang gitu. Jadi udah tertunaikan semua. Terus kemudian ditolak ya Bang waktu itu ya sama semua anggota. Iya nggak korum-korum, bukan kan urusan korum bukan urusan M Taufik, urusan siapa? Urusan semua orang. Kalau orang kagak mau datang. Iya. Kan nggak bisa kita ketok pintu satu-satu. Bisa. Kalau mau yang ketok pintu yang jadi calon wagubnya dong ya kan. Dalam bahasa lain PKS aja yang nggak jago gitu, Bang. Bisa jago nggak jago tadi ada mekanisme komunikasi politik yang harus dilakukan gitu loh. Bang. Oke, kita balik lagi ini lucu juga nih PKS ini pelajaran politik juga nih buat kita di mana muda. Menurut Abang apa yang bikin PKS yang harusnya secara matematika dan secara komitmen itu harusnya sudah mendapatkan wakil gubernur DKI tapi akhirnya nggak jadi. Menurut analisa Abang ini Kan, sebagai pelaku sejarah nih. iya gini. Ketika itu diajukan ke DPRD, maka dilakukanlah mekanisme di DPRD. Ada tadi paripurna. Paripurna itu syaratnya ada. Korum. Kalau nggak korum, nggak jadi paripurna. Nah, bagaimana supaya di korum? Kan harus ada mekanisme komunikasi. Ada komunikasi politik yang dibangun secara intens dong, orang yang berkepentingan. Supaya terjadi korum. Kan nggak ada yang bisa maksa lu nggak jangan hadir ya, lu hadir, nggak ada yang bisa maksa begitu di DPRD. Semua sama kewenangannya, tugasnya, kewajibannya sama-sama sebagai anggota gitu. Nah ini soal komunikasi. Menurut saya sih soal komunikasi. Jadi kelemahannya di situ Bang ya. Iya. Apakah keputusan partai Gerindra yang ingin mengganti Bang Taufik ini juga sudah melewati komunikasi politik di internal sehingga presiden tidak quorumnya PKS waktu itu tidak terjadi lagi dalam kasus Abang. Atau ya kelemahan komunikasi Abang kan kepala suku. Abang ini kan kepala suku nih Bang. Kan Coba. nggak mungkin Bang Taufik lemah komunikasinya kan gitu kan. Ini, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh Arija ya, kan harusnya Arija. Saya nggak tahu. Kalau saya ya sebagai orang yang diganti ya saya
tenang-tenang aja. Karena saya udah terima, udah ikhlas aja. Itu aja itu. Iya. Usahanya itu aja, Bang. Iya, saya ikhlas aja udah. Nah, kemudian siapa? Ya mesti pimpinan partai dong. Arija harus komunikasi dengan seluruh pimpinan partai. Bahwa udah dilakukan apa belum saya nggak tahu. Bang, misalnya Abang sendiri nggak ikut terlibat dalam membangun komunikasi untuk pergantian diri Abang sendiri? Enggak. Kalau saya diminta ikut terlibat, saya akan terlibat. Oh, kalau Pak Ariza meminta Bang Taufik, tolong lobby supaya datang ke paripurna sehingga quorum sehingga Pasti pergantian saya Taufik terjadi. Saya bilang kalau perlu saya yang mimpin paripurna pengumuman itu. Saya mau mimpin loh. Saya kan ngomong sama Om Pras. Pras biar saya yang mimpin paripurna itu. Pak lu kasih gua gitu kan? Iya, saya yang mimpin supaya apa? Kita mau tunjukkan bahwa kita ikhlas ini. Untuk ganti diri kita aja kita yang mimpin. Gitu. Dan itu Tapi belum ada permintaan itu berarti Bang. Enggak ada sampai sekarang. dan apakah komunikasi sudah dijalankan juga Abang nggak tahu ya? Enggak tahu saya. Nggak ada update berarti nggak Bang? Udah dua nih gitu kan. Biasanya kan ada. Bos, gua kebayang bos ya, dalam paripurna itu yang datang paling pagi PKS bos. Katanya gua paling pagi. Itu namanya dendam. Enggak boleh. Nggak boleh. Ya tapi gitu kalau ada komunikasi dari Pak Ariza kan gitu kan. Bang Taufik udah 3 fraksi nih gitu. Harusnya ada update gitu loh. Ada, Bang. ya. Iya kan? Iya. Tapi mungkin gak sih Bang, ini misalnya nih Bang, ini kita berandai-andai aja nih kan. Karena ada di nasional Bang, ada presiden namanya Fahri Hamzah presiden. Artinya dia sudah diputuskan partai, sudah macem-macem. Udah ke pengadilan Sudah bahkan. ke pengadilan. Udah dipecat. Menang lagi 30 miliar kan. Itu acaranya Budi Adiputro itu Bang. Bang, itu gue mau nanya apa tadi? Ya mungkin nggak ya mungkin presiden nggak Fahri Hamzah ini terjadi gitu. Abang nggak mungkin diganti gitu. Ininya beda dong. Kalau Pak Ari kan dulu dipecat dari keanggotaan partai. Makanya dia tuntut. Nggak apa-apa kalau saya tadi saya bilang orang ketua DPD saya nggak nuntut. Saya terima dan nggak satu kata pun saya tanya sama pimpinan partai. Kenapa saya diganti? Enggak. Oke. Ya udah. Tapi membuat M Taufik tetap bertahan seperti Fahri Hamzah bertahan sebagai wakil ketua DPR itu mungkin nggak Bang terjadi secara matematika politik gitu di DKI ya? Gini, tergantung komunikasinya Arija itu. Oh, berarti bolanya di Ariza Pak Wagub sekarang ya? Iya. Kan dia Wagub. Komunikasi dong sama semua pimpinan partai. Gitu. Nah, gini Bang. Dulu Bang Fahri itu pernah bilang gini. Saya ingat banget dia bilang gini. Orang yang mencinta itu orang yang bertahan gitu. Nah, Abang akan bertahan atau gimana nih apabila semuanya ini terjadi gitu? Bertahan apa nih? Bertahan di Gerindra tentunya gitu. Menarik. Lucu ya. Itu kan tergantung keadaan nanti. Tergantung nanti. Sekarang tetap saya sebagai anggota Gerindra. Masih wakil ketua DPRD. Anggota Gerindra, anggota DPRD dari Gerindra. Gitu. Kalau soal nanti hijrah kemana itu soal lain lah, belum tahu. Bahwa kemudian gini kan orang kadang-kala mereka-reka aja. Saya dengan seluruh pimpinan partai itu kan dekat. Tiba-tiba saya jalan sama Nasdem, rame. Buat saya mau masuk Nasdem. Jalan sama baju biru nih Bang. Iya, orang udah spekulasi aja. Abang pakai baju pink aja nggak tahu saya apa di jalan sama Hasbi PKB ya. masuk rame PKB. Iya, kekuatan apalagi besar udah PWNU kan DKI ya. Dan di PKB itu udah ada statement kekuatan besar untuk memenangkan Caimin, Bos. Udah ada kayak gitu. Harus ada doa baru lagi. Baru lagi doanya, Bang. Tiba-tiba 1-2 hari ini P3 gitu. Karena saya kan dengan semua partai dekat. Kenapa? Kan dari saya memang selalu komunikasi dengan seluruh pimpinan partai gitu. Jadi kalau kedekatan kemudian dianggap mau hijrah kan saya kira agak terlalu pagi ngomong itu gitu. Saya kalau mau hijrah kalau saya udah berhenti dari Gerindra.
Baru kita bicara Baru pindah dong. partai. Iya, nggak boleh ada 2 keanggotaan partai, bagaimana? Ya nggak 2 bang. Tapi abang kira-kira gini. Misalnya nih bang, kita asumsikan aja nih bang ya. Nanti pada ujungnya abang pindah nih. Misalnya nih kita nggak tahu bang, ya kan? Kalau bertahan kan udah nggak usah dibicarakan. Kalau pindah ini, abang lebih memilih masuk partai yang partai nasionalis seperti saat ini Gerindra, atau partai yang berlandaskan Islam? Ini pendulum itu tidak ada yang lompat, Pak. Pendulum politik itu nggak ada yang begini loh, kayak jam rusak. Nggak ada, pendulum itu begini. Yang menarik adalah kalau saya dari nasionalis, dulu kan saya Golkar juga, dan nasionalis kan nasionalis lagi. Banyak, ada PSI, nasionalis itu kan, ada Nasdem, apalagi PKB Demokrat, juga PKB nih ya. Demokrat, gitu-gitu loh. Ya. Jadi pendulum politik itu kan begini, nggak ada yang lompat. Jarang sekali mana ada orang nasionalis terus masuk partai Islam gitu. Ada bang, Valdo Maldini namanya. Ya. Gitu. Jadi ginilah, pilihannya pasti ke situ. Oke, kalaupun pindah ada, ya bang. Kalaupun ada pilihan. Tapi mungkin ada pilihan berarti. Iya, belum sekarang sih. Oh, tadi nanti ya. Kalau udah berhenti Nanti baru ada Iya memilih. loh. Jadi itu kan gini, kita harus taat juga pada undang-undang. Nggak ada keanggotaan 2 partai, nggak ada. Jadi kalau Anda mau pindah, Anda berhenti dulu, baru Anda pindah. Gitu. Oke, cukup ya. Ini yang terakhir. Bang Taufik ini kan panjang malang melintang berkiprah di politik di Jakarta nih bang. Sejak era Bang Yos malah kan. Sejak aktivis segala macam demo juga di sini kan. Banyak yang mengatakan bahwa Bang Taufik ini udah harusnya mentas nih kalau bahasa Jawanya. Pindahlah bang ke politik nasional. Jangan ngurusin DKI terus. Dengan kapasitas dan networking Bang Taufik, abang kira-kira berpikir nggak untuk meninggalkan Jakarta nih karena mungkin terasa udah ditenang nih kiri kanan nih. Iya, biar ada anak-anak Taufik baru juga. Nah, gitu. regenerasi Ada- Taufik baru di DKI. Kenapa saya tertarik Jakarta? Dulu kan kita nih kelompok-kelompok kita ada pembagian wilayah. Saya bilang, gua Jakarta ya, ngurusin Jakarta aja. Kemudian ada kelompok yang udah, lu ngurusin buruh tapi di luar buruh pelabuhan, karena saya bilang buruh pelabuhan gue loh, lu sana ada sini. Jakarta itu harus dikawal. Anda nih kan gini, kita ini kan mikir Jakarta jangan tahunan. Satu periode 5 tahun ada uang 400 triliun. Itu mesti dikawal. Saya senang kalau ada orang-orang kemudian sekarang mau memikirkan tentang Jakarta. Apalagi besok udah bukan ibu kota lagi. Apa nih Jakarta mau jadi apa? Nah, saya selalu ingatkan juga sama pimpinan partai, mumpung di sini nih. Saya ingin ingatkan. Di Jakarta itu ada kekhususan. Jumlah kursi DPRD tidak ditentukan oleh undang-undang pilkada. Ditentukan apa? Oleh undang-undang ibu kota. Makanya ada tambahan 25%. Jadi kan sekarang undang-undang 29-nya udah ditarik. Besok-besok jangan-jangan DPRD-nya sisa 85 nih. Yang kedua, pemilihan kepala daerah kan bentar lagi tahun 2004. 2024 bang. 2024 Kalau bentar jadi lagi. pemilu. Kalau jadi, dan insya Allah jadi. Masa sih mau ditunda-tunda kan enggak. Nah, menentukan pemenang di Jakarta itu bukan di undang-undang pilkada. Iya, undang-undang ibu kota. Undang-undang ibu kota 50% plus 1. Jadi semua ada, struktur politik ini berubah. Nah, ini saya cuma minta pada kawan-kawan yang punya perhatian pada Jakarta, ayo diskusikan secara matang. Ada yang namanya deputi di Jakarta. Ada yang namanya Dewan Kota. Dekot, ya. Itu di undang-undang ibu kota. Sekarang undang-undangnya selesai. Terus apa nih kita? Mau otonominya di provinsi atau kabupaten kota? Kalau nanya sama pimpinan partai, pasti dia demen begini. Udah supaya ada DPRD kabupaten kota. Kaji dulu. Manfaat enggak? Biar makin banyak barang ini kan. Saya sih khawatir kalau ada kabupaten kota. Karena kan demografinya kecil nih di Jakarta ini. Bahaya loh. Bisa nggak ada pembangunan. Himpitannya kan terlalu begini. Nanti ngarepin uang apa? Uang dari pemerintah pusat tuh. Dana perimbangan diharapin. Nah, ini pesan saya sama para politisi, para pemerhati Jakarta. Dan saya kenapa tertarik terus di Jakarta? Kita mesti kawal ini Jakarta.
400T dengan apalagi tantangan baru setelah ibu kota negara ini. Cabut mau jadi apa? Nah, Justru challenge Jakarta makin besar ya, Bang. makin besar. Makin berpikir gua harus ngurusin Jakarta aja, nggak usah lah pergi nasional. Udah deh, nasional biarin ada yang ngurusin, kita ngapain kita pikirin, itu udah ada bagiannya gitu. Iya. Bang, yang terakhir Bang. Nih kalau Abang Wagub Ariza Patria nih lagi nonton Abang nih. Apa yang mau Abang katakan sama beliau? Saya cuma bilang Ariza, Anda harus naikin kursi. Itu tugasnya pimpinan partai. Jangan cuma satu dong. Naikin berapa? Ya mesti dapat minimal 5 kursi ke depan. Jadi 24 Anda kalau mau jadi pimpinan partai. Mesti menangin pemilihan gubernur. Nikmat ini. Nikmat kalau Anda menang pemilihan gubernur. Partai itu kalau mau besar ya mesti menang pemilihan gubernurnya. Gitu. Itu aja pesan saya sama Arija. Yang kedua, jalanin aja. Gitu. Jadi jalankan aja apa yang supaya saya segera selesai gitu ya. Jalanin dong. Anda harus jalankan keputusan partai. Nggak boleh pakai hati aja. Gitu. Jangan pakai hati. Tapi pesan saya sebagai pimpinan partai Anda harus bertanggung jawab untuk naik. Gitu. Kalau Yakin Bang bisa naik? ya harus yakin dong, pimpinan partai harus yakin, masa nggak bisa naik. Ada tambahan doa lagi nih bos soal ini. Karena bos. nanti ukurannya nih, ini kan repotnya nih pengganti, ukurannya adalah yang sebelum benchmarknya di sini bos, berat ini bos. Nanti ukurannya di situ. Orang bilang nah tuh, makanya harus kerja keras. Itu. Oke. Mantap bos. Mantap ya. Doa nih, ya kan? Nggak mau revisi doa bos. Maunya nambah. Tergantung forumnya. Kalau di forum PWNU DKI, abang mau doa apa bang? Ya doa orang NU. Caimin dong. Ada Hopipa, ada Caimin. Oh itu, abang akan bilang itu tuh. Iya dong. Orang NU ya mesti naik kelas. Yang tadinya gubernur bisa jadi wakil presiden gitu kan? Ada si presiden. Senior bos. Kayak Ma'ruf gitu kan ya, jadi wakpres, jadi presiden. Presiden gitu. Iya dong. Sebagai orang NU nih ya. Orang NU nih ya. Sebagai bendahara NU DKI. Saya doain. Siapa yang punya kans Ma'ruf jadi presiden, Hopipa itu kan gubernur Jawa Timur, naiklah bisa juga jadi wakil presiden gitu. Kalau alumni KNPI beda lagi Bang ya. Lain lagi mungkin kalau Hopipa bisa jadi wakil presidennya Anies, misalnya kayak begitu gitu loh. Saya doa. Iya, benar. Doa aja kita mah bisanya doa. Selemah-lemahnya upaya ya. Selemah-lemahnya upaya. Gila, Taufik bos. Aduh, jagar politik DKI. Muhammad Taufik. Demikian wawancara kita. Sampai jumpa di wawancara lain. Total politik. Dah.